Ketika kita menjalankan atau menghormati orang tua itu, menjalankan peranan kita, kewajiban kita menghormati orang tua itu, kita harus di dalam koridor Tuhan. Lalu bagaimana posisi kita sebagai orang tua? Apakah kita punya hak untuk menuntut penghormatan dari anak kita? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu topik sesuai dengan permintaan kawan-kawan yang memberikan komen melalui YouTube channel kami, yaitu tentang hukum kelima. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan hukum kelima. Hukum kelima ini terdapat di dalam hukum Taurat yang juga diakui oleh kawan-kawan Muslim, tetapi pada saat ini saya tidak sedang menginjili Anda. Saya hanya menjelaskan tentang pemahaman terhadap hukum kelima ini. Terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang mengatakan di sana, haruslah engkau menghormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sekarang kita mau lihat ini mengenai arti menghormati, ya, arti menghormati di dalam Alkitab. Kawan-kawan semua, karena ini adalah hukum, maka kita harus mengartikannya dari perspektif hukum, tetapi dalam koridor teologia, ya, maupun dogmatik. Sering 10 hukum ini diartikan di luar perspektif hukum, sehingga menjadi membias. Paulus, kawan-kawan, seorang ahli hukum di bawah Gamaliel. Sebenarnya kalau dia tidak meninggalkan Yerusalem, ya, dia itu pengganti Gamaliel. Dia seorang ahli hukum, dan kalau saudara pelajari latar belakang dia, memang dia seorang yang luar biasa, ya. Dia memberikan pemahaman yang sangat luas dan dalam, ya, terhadap kata menghormati ini. Penjelasan saya tentang hukum kelima ini didominasi oleh tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru, ya, dalam kaitan penjelasannya terhadap hukum Taurat, khususnya tentang hukum kelima ini. Kita akan memulai dari perspektif teologianya, ya, atau dogmatiknya. Kawan-kawan semua, ada 2 lembaga yang diresmikan, ya, pada hari terakhir penciptaan oleh Tuhan itu sendiri, langsung. Yang pertama adalah lembaga perkawinan, lembaga pernikahan. Tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat 28 itu, dikatakan di sana, Allah memberkati mereka serta menyerahkan sertifikat bumi ini kepada Adam, kepada mereka. Untuk apa? Dihuni dan mereka berkembang biak. Itulah lembaga yang pertama. Lalu lembaga yang kedua adalah tentang hari Sabat. Di Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ada 2 lembaga ini. Tetapi saudara-saudara, ini adalah urusan dogmatik. Sekalipun saya paham, tetapi saya bukan ahli yang pantas untuk bicara ini. Karena saya bukan pendeta, saya bukan doktor atau apapun di bidang teologi, ya. Saudara-saudara, putri saya seorang dokter, tetapi saya tidak berhak mengatakan seseorang sakit atau sehat
Yang berhak mengatakan itu adalah dokter yang sudah mendapat license untuk itu. Sekalipun dia putri saya, dia yang punya hak untuk itu. Dan dalam hal ini saya tidak punya dan saya tidak mau masuk ke dalam masalah-masalah teologi dogmatik ini. Oleh sebab itu saya lebih senang masuk ke masalah perspektif hukum daripada menghormati ini. Sebagaimana yang dikupas atau diulas oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Saudara, Paulus itu merevolusi pemikiran-pemikiran orang Yahudi di Perjanjian Lama itu. Dan orang Yahudi yang ada bersama dengan dia pada saat itu. Revolutionize sesudah dia bertobat, sesudah dia bertemu dengan Yesus. Ya. Dia merevolusi. Ya. Nah, saya akan masuk secara pelan-pelan. Saya berharap nanti kita bisa memahami lebih luas tentang hal ini. Kata hormati dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 itu dan Ulangan pasal 5 ayat 16 menggunakan kata Ibrani. Ya. Jadi Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kata yang digunakan untuk menghormati itu adalah kabek. Kata ini adalah kata kerja, saudara. Kata kerja yang artinya hormatilah, muliakanlah, tunjukkanlah rasa hormatmu. Itu artinya menghormati dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, ya, Paulus menulis itu dalam bahasa Greka, ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 2 itu, ya, kata hormati menggunakan kata tima, tulisannya ria. Artinya menghormati, menghargai, memuliakan. Arti katanya itu sama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Tetapi maknanya nanti kita akan lihat. Oleh sebab itu baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menghormati ayah dan ibu bukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, antara orang tua, antara ayah ibu dengan anaknya, ya, tetapi merupakan kewajiban sepihak, kewajiban dari anak kepada ayah dan ibunya, ya. Jadi sampai di sini kita harus lihat bahwa itu bukan perjanjian, tetapi itu kewajiban sepihak, ya, dari seorang anak terhadap ayah dan ibunya, ya. Perlu kita pahami bahwa 10 perintah Tuhan itu, ya, saya katakan tadi bukan kesepakatan, tetapi merupakan kewajiban tak bersyarat dari manusia kepada siapa? Bukan kepada orang tua dan kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, tetapi kewajiban tak bersyarat dari manusia kepada Tuhan. Ya. Nah, ini coba dipikir lebih dalam. Hukum itu dari Tuhan diberikan kepada manusia. Satu, mencerminkan hubungan vertikal, yaitu 1 dan sampai 4. Yang kelima sampai ke 10 itu mencerminkan hubungan horizontal. Di situ muncul kewajiban, baik hukum 1 sampai 4, baik hukum yang kelima sampai ke 10. Ini semua kewajiban, bukan hak loh. Kewajiban. Kewajiban siapa? Manusia kepada Tuhan. Nanti ikuti dulu. Ya. Ini kewajiban tak bersyarat. Artinya apa? Tak bersyarat. Tidak ada syarat yang harus dilekatkan sebelum kewajiban itu dilaksanakan. Contoh, ketika Anda pergi ke Indomaret, ya, Anda membeli barang di sana, lalu Anda bayar dengan uang, misalnya 100.000. Petugas Indomaret tidak boleh mengatakan, "Pak, saya terima uangmu ini dengan syarat, ya,
kamu harus buka jilbabmu misalnya. Atau dengan syarat kamu harus berjanji bahwa kamu tidak menuntut saya. Tidak ada. Wajib diterima. Karena itu kewajiban setiap warga negara untuk menerima itu sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau dia tidak terima, maka dia melanggar hukum. Demikian juga kata hormat dalam hukum kelima ini bermakna tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Lebih dalam sekarang kita masuk. Entah orang tua itu layak dihormati atau tidak, itu tidak penting. Tetapi wajib menghormatinya. Ya. Artinya, menghormati orang tua, ayah dan ibu itu adalah kewajiban hukum kepada Tuhan. Bukan kepada orang tua itu. Itu sebabnya Musa memerintahkan bahwa setiap orang yang tidak menghormati orang tuanya harus dihukum mati. Itulah akibat terhadap pelanggaran hukum. Itu bukan permintaan ayah dan ibunya. Bayangkan, saudara, anak Anda salah, anak Anda tidak menghormati Anda, lalu anak Anda itu dilempari batu sampai mati di hadapan Anda. Come on, man. Apakah Anda siap melihat itu? Bisakah Anda katakan, di mana kasih kalau begitu? Tidak ada orang tua yang mau melakukan itu. Tetapi Tuhan melakukannya. Anda bisa lihat sekarang? Jadi itu kewajiban orang, kewajiban anak terhadap Tuhan. Bukan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Itu dulu. Jadi orang tua itu dihormati bukan karena mereka baik atau tidak. Bukan karena mereka sudah melahirkan kita. Bukan karena mereka sudah berjuang habis-habisan untuk kita. Bukan, pengertiannya tidak seperti itu. Itu pengertian yang sangat dangkal. Pengertian yang sangat sempit dan tidak alkitabiah. Itu pengertian pedagang asongan. Jual beli. Lalu apa alasannya? Kewajiban kepada Tuhan. Kewajiban karena Tuhan. Ingat itu. Tuhan menempatkan orang tua itu beyond your understandings. Melampaui akalmu. Melampaui akal kita. Baca Filipi pasal 4 ayat 7 itu. Anda tidak pernah mengetahui, Anda tidak pernah memahami, Anda tidak pernah sanggup memahami kenapa Anda lahir dari ibumu. Kenapa ayahmu Pak Nenggolan gitu. Kenapa saya ayah dari anak saya? Anda tidak bisa memahami itu. That's beyond our thinking, beyond our understandings. Karena Tuhan. Oke, itu itu dulu pemahamannya. Oh, kalau begitu kenapa Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 1 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Karena haruslah demikian. Ya. Kolose juga mengatakan itu. Hormatilah orang tuamu karena harus demikian. Saya pernah ditanya sama anak-anak saya, kenapa sih orang tua harus dihormati? Dalam satu diskusi tentang hal ini beberapa tahun lalu, anak saya masih kecil. Orang tua aja yang mau dihormati katanya. Kenapa sih orang tua harus dihormati? Saya jawab apa? Karena haruslah demikian, baca. Bukan maunya saya. Jadi kepada anak-anak, kepada Anda, kepada kita semua, bukan karena maunya orang tua itu dihormati sehingga kita harus menghormati dia. Tetapi karena maunya Tuhan. Ya. Sebab itu di ayat Efesus pasal 6 ayat 1 itu yang mengatakan ada anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara-saudara, kawan-kawan, untuk mengartikan ini tidak boleh hanya melihat satu ayat ini saja. Harus dibaca ayat itu sampai pasal itu sampai selesai, dan harus melihat
pola pikir revolusioner yang dibangun oleh Paulus dalam semua tulisannya. Kalau tidak, kita tersesat dalam pemahaman. We will be, just encircle in the bush, berputar di semak-semak kita nanti. Ya, kepada orang-orang di Galatia, ada baca pasal Galatia cuma 6 pasal. Kalau Anda baca itu, saya mau sampaikan pada Anda baca 6 pasal ini 3 kali, belum tentu Anda bisa paham betul-betul. Aku tidak bisa. 5 kali saya baca, baru saya mulai mengerti. Baru mulai. Itulah hebatnya Paulus. Bagaimana kita mau mengerti? Ya, kepada orang-orang di Galatia, Paulus mengatakan, "Hai kamu orang dungu," dia bilang, "hukum tidak membelenggu kamu." Wah, hukum tidak perlu. Kalau begitu hukum Taurat nggak perlu dong. Boleh dong saya berzina. Tapi bukan itu pengertiannya. Ya, di lain waktu, ya, dia katakan hidup adalah kerugian, mati adalah keuntungan. Come on, what? Mati adalah keuntungan, hidup kerugian bagi dia. Saya mengajak Anda lagi baca Galatia pasal 2 ayat 20. Dia katakan di situ, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan hidup yang kuhidupin sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku." Mari kita renungkan ini. Ya, saya tidak bermaksud terlalu jauh ini, akan tapi coba mari kita renungkan. Lalu kembali kita ke Efesus pasal 6 ayat 1 tadi. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Maksudnya bukan, "Hai anak-anak, hormati orang tuamu kalau dia di dalam Tuhan." Kalau dia Kristen yang setia, kalau dia Islam yang setia, kalau dia dan seterusnya di dalam Tuhan. Kalau bukan di dalam Tuhan, kalau bukan orang Kristen, bukan orang Islam yang setia, kalau bukan orang yang beragama, kalau tidak berbuat baik, tidak dihormati. No, bukan begitu. Tetapi kita aja yang harus di dalam Tuhan, di dalam koridor Tuhan, ketika kita menghormati orang tua itu. Ketika kita menjalankan atau menghormati orang tua itu, menjalankan peranan kita, kewajiban kita menghormati orang tua itu, kita harus di dalam koridor Tuhan. Apa artinya kita berada dalam koridor Tuhan? Di dalam Tuhan artinya beyond. Aku sering menggunakan kata-kata ini. Dalam satu tulisan saya di sini saya katakan live beyond the law. Ya. Live beyond the law. Hiduplah di atas hukum. Ya. Beyond our interest. Ya. Beyond our necessities. Tetapi memberikan penghormatan kepada orang tua itu oleh karena Tuhan. Itu artinya. Lalu siapa yang mempunyai wewenang untuk mengatakan bahwa kita sudah menghormati orang tua kita di dalam Tuhan atau belum? Ya, apakah pemirsa yang sembarangan ngomong? Ya, atau orang yang tidak tahu apa-apa langsung menjudge, mengatakan oh dia nggak hormat sama orang tuanya? Atau pembenci kita? Atau orang lain yang mengukur dirinya kepada kita? Atau pendeta? Atau orang tua kita itu sendiri? No, not at all. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain bahwa orang lain itu tidak menghormati orang tuanya. Look inside. Lihat ke dalam jiwa kita yang paling dalam. Tidak ada wewenang orang lain untuk mengatakan itu. Sama seperti tadi saya katakan, putri saya seorang dokter. Dialah yang berwenang untuk mengatakan seorang sakit atau sehat.
Saya tidak bisa, walaupun saya tahu dia sehat. Saya nggak punya nilai. Ya, statement saya nggak punya nilai mengatakan, oh dia sehat, dia sakit gitu. Nggak punya nilai itu. Yang punya nilai adalah orang yang punya wewenang. Ya, jadi tidak ada wewenang orang lain untuk mengatakan kita sudah menghormati orang tua atau tidak. Yang punya wewenang untuk mengatakan itu adalah dirimu, adalah diri kita sendiri. Look inside. Ukurannya adalah, ada ukurannya. Yesus katakan, if you love me, follow me. Kalau engkau mencintai aku, ikutlah aku. Itu kata Yesus. If you love me, follow me. Kalau kau mencintai aku, ikut aku. Ukurannya bagaimana menghormati orang tua? Ikut Yesus. Itu ukurannya. Karena hukum itu dari dia. Dia yang tahu kau menghormati orang tuamu atau tidak. Dan menghormati itu adalah kewajiban kamu kepada Tuhan. Kewajiban saya kepada Tuhan. Bukan kewajiban saya kepada orang tua saya. No. Itu perlu itu. Mungkin Anda tidak sepaham dengan saya. Dan kepada para ahli teologi ya. Come on, silakan. Salahkan saya. Dalam hal ini. Saya sangat senang. Ya. Kita berbicara dalam hal ini. Ya. Kalau Kristus hidup di dalam kita, seperti Galatia pasal 20 tadi, Kristus yang hidup di dalam aku, artinya dia sudah selesai dengan dirinya. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, ya, maka kita akan mengikut Tuhan. Kita akan mengasihi orang tua kita. Kita akan menghormati orang tua kita. Kita akan mengasihi sesama kita. Bahkan kita akan mengasihi musuh kita. Apalagi orang tua kita. Kita mengasihi orang tua kita bukan karena ingin menuruti hukum kelima. No, terlalu rendah itu pemahaman itu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, ya, kamu orang Galatia, kepada orang Galatia dia katakan, hai kamu orang dungu, dia bilang, kamu tidak memerlukan hukum. Yang kamu perlukan kasih karunia. Ya, saya tidak bermaksud melebar nih, tetapi kamu tidak perlukan hukum. Kenapa? Ketika kasih karunia sudah hidup di dalam diri kamu, hukum itu otomatis kamu jalani, nggak perlu, itu tidak menjadi beban lagi. Banyak orang yang mempunyai beban menghormati orang tua. Banyak orang yang menganggap suatu beban untuk melakukan sesuatu kebaikan. Lalu bertanya kepada diri kita, come on, apakah Tuhan hidup dalam diri saya ketika untuk menghormati orang tua saya juga saya terbebani? Oleh sebab itu, ya, jangan salah kaprah. Saya tidak bermaksud mengajari kawan-kawan semua, no. Tetapi atas permintaan Anda semua, maka saya berikan buah pemikiran saya dan pengertian saya tentang Alkitab itu. Ya. Kita pisahkan dulu ini dari adat. Ya. Karena hukum kelima itu ada di kitab suci, di hukum Taurat yang diterima oleh Musa pada tahun 1500 sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan sekarang apa yang terjadi. Tahun 1500 sebelum Masehi. Ya. Lalu bagaimana posisi kita sebagai orang tua? Apakah kita punya hak untuk menuntut penghormatan dari anak kita? Ini menjadi penting. Saya berharap ini kita masing-masing coba renungkan. Jangan hanya dengar, renungkan. Mohon maaf ini kawan-kawan, saya sering mendapati kesalahan-kesalahan berpikir ya di lingkungan saya. Ya, mungkin saudara-saudara berbeda, tapi di lingkungan saya sering ada kesalahan berpikir. Saya membuat analoginya begini. Perjamuan suci itu bukan urusan bagaimana murid-murid Yesus mencuci kaki Yesus. Ya. Tetapi bagaimana Yesus yang adalah Tuhan yang tidak berdosa itu mencuci
kaki murid-muridnya, mencuci kaki orang-orang yang berdosa itu. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukan urusan karena kita diberkati oleh Tuhan, bukan urusan untuk mencari berkat dari Tuhan, tetapi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tinggal bersama kita. Jadi kalau begitu apa? Yang diperlukan oleh orang tua adalah Kristus hidup di dalam diri kamu, hidup di dalam diri kita. Yang saya perlukan sebagai orang tua terhadap anak-anak saya yang 4 orang ini adalah bagaimana Kristus hidup di dalam diri saya. Sebab kalau Kristus hidup di dalam kamu, di dalam saya, maka kita tidak akan pernah berdagang kebaikan, tidak berhitung pengorbanan, tidak berhitung pemberian, tidak menyombongkan kerendahan hati. Saudara, ini istilah Paulus ini, bukan istilah saya, menyombongkan kerendahan hati ya. Tetapi sujud syukur menyembah kepada Tuhan. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Saya mau katakan sekali lagi, kita sujud syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan dalam mewujudkan rencana Tuhan di dunia ini. Jangan Anda pikir itu main-main. Banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mempunyai anak. Banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk menikah. Itu bukan pilihan mereka. Ada Tuhan di sana. Ya, itu bukan main-main. Kalau seorang sudah menghormati orang tuanya, sudah mengasihi anak-anaknya, dari mana taunya? Dari buah-buahnya lah kamu mengetahuinya. Dari buah-buahnya. Kalau begitu, saya Limson Nainggolan sebagai anak dari orang tua saya, ya, adalah kewajiban saya untuk menghormati, ya, orang tua saya. Ya, bahkan lebih agung daripada menghormati orang tua saya itu, ya. Saya diberi kesempatan untuk menghormati Tuhan di dalam diri orang tua saya yang melahirkan saya. Jadi, Alkitab katakan, hormatilah Tuhan Allahmu melebihi daripada orang lain, daripada apapun di dunia ini. Ini pengertiannya. Tetapi ketika kita sudah menghormati Tuhan, orang tua kita sudah kita hormati. Tidak ada orang yang menghormati Tuhan tidak menghormati orang tuanya. Sebab menghormati Tuhan itu bukan omongan, hati yang paling dalam, perbuatan. Dari buah-buahnya lah kamu mengetahuinya. Kalau begitu sekarang, ya, saya Limson Nainggolan sebagai orang tua dari 4 anak-anak saya, ya, apakah saya mempunyai hak untuk dihormati oleh anak-anak saya? Saya ulangi, apakah saya mempunyai hak untuk dihormati oleh anak-anak saya? No, saya nggak ada hak di situ. Kenapa? Orang anak saya Tuhan yang kasih, orang yang menugaskan saya untuk melakukan juga Tuhan. Lalu kenapa dia lahir dari diri saya? Karena Tuhan. Mekanisme hidup yang diberikan Tuhan kepada saya karena saya rekan sekerja Tuhan dalam diri anak-anak saya itu. Saya nggak punya hak untuk dihormati. Ya. Yang saya punya adalah kewajiban untuk menunjukkan kasih Allah kepada anak-anak saya. Saya ulangi sekali lagi, yang saya punya adalah kewajiban untuk menunjukkan kasih Allah kepada anak-anak saya.
Jadi yang saya punya adalah kewajiban, tugas dari Tuhan untuk bekerja keras agar anak-anak yang dititipkan kepada saya, yang lahir ke dunia ini melalui saya, melalui keluarga saya, melalui istri saya, jangan hanya, ya, maaf ini, saya akan mengatakan kata-kata yang sangat kasar, tapi saya harus katakan ini. Jangan hanya menambah tentara pasukan setan di dunia ini, tetapi mereka harus menjadi berkat. Banyak orang tua yang tidak menyadari ini. Asal kawin sana, termasuk itu saudara saya itu sembarangan semua. Itu bukan orang tua yang baik. Ya, mereka harus menjadi berkat. Ya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ya, itulah sebabnya, ya, saudara-saudara, jangan mengutuki anakmu. Kita harus memberkati anak-anak kita, seperti Abraham kepada anaknya Ishak dan Ismail, diberkati mereka. Seperti Ishak kepada Yakub dan Esau, diberkatinya. Seperti Yakub kepada anak-anaknya semua. Anda baca itu, anak-anaknya itu semua diberkati. Kamu menjadi ini, kamu menjadi ini, kamu menjadi. Bahkan kepada cucunya Manasya dan Efraim, diberkati mereka. Anda lihat itu? Ya. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apakah orang tua punya hak untuk dihormati anak-anaknya? Enggak. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya dalam hal ini. Saya tidak pernah merasa punya hak untuk dihormati anak-anak saya. Dan saya tidak pernah bilang pada anak saya, hormati saya ya. No. Yang saya tunjukkan kepada anak-anak, saya setia kepada Tuhan. Doakan mereka. Bila perlu dia dengar, kamu doakan. Bertelut. Supaya anak-anak ini menjadi berkat. Dan kalau anak-anak itu setia kepada Tuhan, orang tua akan dia hormati. Ingat sekali lagi, saudara, we should live beyond the law. Hiduplah di atas hukum itu. Kenapa? Hukum itu tidak akan menjadi beban. Menghormati orang tua itu tidak akan menjadi beban. Membayar persepuluhan kepada Tuhan bukan urusan bagaimana berdagang dengan Tuhan, enggak, tetapi rasa syukur. Bukan pedagang asongan kita. Ya. Jadi kawan-kawan semua, mohon maaf mungkin kita berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, itu sesuatu yang bagus, perbedaan pendapat itu. Tetapi atas permintaan kawan-kawan ini, demikianlah penjelasan saya terhadap hukum kelima ini. Saya tidak dalam posisi menyampaikan kepada Anda, oh cara menghormati orang tua itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. No, orang bermacam-macam, berbeda-beda. Dan ada orang tua yang tidak suka juga diperlakukan seperti saya memperlakukan orang tua saya. Belum tentu orang tua Anda suka diperlakukan seperti Anda melakukan kepada orang lain. Belum tentu. Ya. Tetapi Paulus tadi mengatakan di dalam Efesus, ya, haruslah engkau menghormati ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Bukan kalau ibu ayah itu di dalam Tuhan. Tidak. Kita yang harus di dalam Tuhan ketika kita menghormati mereka. Kalau kita menghormati orang tua kita di dalam Tuhan, percayalah, itu tidak akan ada kurangnya. Itulah berkat. Saya mau pastikan kepada saudara, Anda lihat di lingkungan Anda. Lihat di lingkungan Anda. Ya. Lihat saudara Anda. Lihat teman-teman Anda. Seorang janda yang mengurus anaknya dengan baik, dengan setia kepada Tuhan, anak-anaknya itu akan berhasil. Kenapa begitu? Bukan karena kehebatan janda itu mendidik anak-anaknya. No. Saya banyak sekali mengetahui anak-anak janda miskin yang berhasil bahkan lebih hebat daripada orang-orang lain yang kaya raya. Banyak sekali.
Kenapa begitu? Karena kesetiaan orang tua itu. Gak pernah orang tuanya itu bilang, kamu harus hormati saya ya. Gak pernah itu. Tetapi anak-anaknya menghormati dia. Kenapa? Karena orang tua itu setia menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Ya. Lalu ada pertanyaan juga, saya singgung sedikit di sini, ya, bahwa seolah kalau orang sudah menjadi Kristen yang tidak memerlukan adat itu. Saya mau sampaikan kepada Anda, dalami dulu adat itu seperti apa supaya kita tahu apa makna daripada adat itu. Kalau dari perspektif hukum, dari perspektif firman Tuhan juga yang saya tahu, ya paling tidak mungkin saya udah 10 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Belum lagi saya belajar secara formal, ya, tentang doktrin. Pemahamannya saya terhadap Alkitab itu cukup. Yang kurang dari saya adalah melakukan. Saya harus ngomong nih, kurang. Kita masih tetap belajar. Tetapi Anda coba bayangkan, sejauh, ya, jauh peradaban orang Batak itu, ya, saudara, mereka datang dari Formosa ke Indonesia ini, ya, diperkirakan 2500 tahun yang lalu, ya. Lalu sampai di tanah Batak. Di sana mereka berkembang. Dalam video saya sebelumnya sekitar 900-800 tahun yang lalu, ya, sudah ada, ya, istilah Perbahul-bahul Nabolon. Saudara tahu Perbahul-bahul Nabolon itu? Saudara boleh berdiskusi, kita ajari saya nanti, bikin komen saudara. Perbahul-bahul Nabolon itu adalah orang yang penuh kasih dan kemurahan. Itulah orang tua yang penuh kasih. Perbahul-bahul Nabolon. Ada orang kurang apa? Nih, bahul-bahul Nabolon artinya dia bawa satu tempat yang sangat besar, satu hajut yang lebih sangat besar, semua ada di dalamnya. Bukan maksudnya semua di dalamnya ada benda, enggak. Tetapi segala sesuatu kebutuhan ada di dalamnya. Kebutuhan apa? Kebijaksanaan, kebutuhan nasihat, apapun segala macam, kasih, ada di sana. Ini yang diwujudkan orang Batak di dalam adatnya. Yang dikatakan di dalam Alkitab oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu lebih mengutamakan adatmu daripada firman Tuhan, bukan seperti yang mungkin kita pikirkan. Jangan sembarangan mengartikan tulisan Rasul Paulus. Ingat tadi kepada Galatia, hai kamu orang Duga. Apa orang Dungu itu? Orang-orang Galatia itu. Di sana orang-orang Yahudi semua. Ahli-ahli hukum Taurat itu di Galatia. Yang sudah disebar pada tahun 685 ketika mereka ditawan ke Babylon dan dari Babylon disebarkan ke seluruh dunia. Itulah orang-orang yang ada di Galatia. 10 suku itu disebar semua. Ditransmigrasikan oleh Nebukadnezar. Kemudian tahun 505 kembali dari Yahudi dibawa lagi, disebar lagi. Sebelum Nehemia bawa mereka kembali yang sisa. Ya, orang-orang seperti ini yang dihadapi oleh Paulus. Dikatakan kayak kamu orang Dungu. Kamu nggak butuhkan hukum, karena mereka sangat membutuhkan hukum. Semua. Untuk hari Sabat saja mereka bikin aturan 632 hukum untuk hari Sabat saja. Nggak boleh meludah pada hari Sabat karena rumput nanti itu menyiram tanaman katanya. Nggak boleh bawa sapu tangan, harus dipenitikan. Yang begini-begini. Jadi Paulus menegur itu. Itulah adat istiadat yang dimaksudkan. Jadi kita harus pilah-pilah. Ada orang Kristen yang mengatakan, oh, gak perlu lagi ulos. Ulos itu berhala. Saya mau tanya Anda, ketika Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, apakah dia bawa tulang belulang Musa atau tidak? Tulang belulang Yusuf atau tidak? Dia bawa. Ketika Yakub meninggal di Mesir 430 tahun sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pesta 70 hari. Mereka bawa itu mayat daripada Yakub itu
dia bawa ke Jericho, ke Makpela, dikubur di sana. 70 hari mereka pesta. Diundang semua anak-anaknya Ismail, diundang semua cucunya Abraham. Datang mereka di situ semua, pesta, manortor mereka di situ. Hah? Apa itu berhala? No. Tulang belulang Yusuf dibawa dari Mesir, dikuburkan di Jericho. Sampai sekarang ada di sana. Ya, jadi mari kita berpikir lebih luas. Nah, yang berikutnya saya mau berbagi pemikiran dengan Anda semua. Menghormati orang tua kembali. Kapan menghormati orang tua itu? Apakah bukan maksud saya kapan. Sampai kapan menghormati orang tua itu? Satu kali saya bertemu di kampung saya dengan seorang yang sudah saya tuakan. Lalu saya ajak dia ziarah ke kuburannya opung saya, Opu Limson. Saya ziarah. Saudara-saudara yang dari kampung kami mendengar ini pasti tahu. Kita ziarah. Ketika ziarah, pulang jalan kaki, menyeberang sungai, dia tanya saya, "Kenapa kamu harus ziarah jauh-jauh ke sini?" Mungkin dia mau ngetes saya. Lalu saya katakan, itu dalam rangka menghormati orang tua saya. Apakah orang yang sudah mati harus dihormati? Ya. Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Tidak dikatakan, hormati orang tuamu pada waktu dia hidup. Hormati orang tuamu kalau mereka baik kepada kamu. Hormati orang tuamu kalau mereka orang kaya. Hormati orang tuamu kalau mereka orang tua yang setia. Enggak. Hormati orang tuamu. Dan itu perintah Tuhan. Jadi kalau saya datang ziarah ke kuburan nenek moyang saya, itu karena saya mengikuti perintah Tuhan. Soal saya diberkati oleh karena itu nggak penting buat saya. Saya panjang umur oleh karena itu nggak penting buat saya. Yang penting buat saya bagaimana saya menghormati Tuhan. Jadi kapan? Sampai kapan? Sampai hembusan nafasmu yang terakhir, hormati orang tuamu. Karena itu adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Saya senang sekali pergi ke kampung nenek moyang saya. Kami sudah 200 tahun pindah dari situ. Tapi saya pergi ke sana. Saya melihat di sini Tugu Toga Sahata, Nenggolan, Lumbar Raja. Saudara tahu apa yang di pikiran saya? Tuhan terima kasih. Di Pengaloan itu. Tuhan terima kasih saya bisa ada di tempat ini. Dari situ aku pergi ke rumah persaktiannya. Aku lihat di situ ada lusungnya, ada ultopnya, ada segala macam di situ. Rasanya saya seperti di surga. Kok saya bisa datang ke sini? Tuhan kasih kesempatan. Jadi menghormati orang tua itu until the last breath. Sampai nafas terakhir. Ya. Dan kita tidak sedang berdagang. Hanya satu, ikuti perintah Tuhan. Baik kawan-kawan semua, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berharap Anda bisa memberikan masukan kepada saya, komen kepada saya, ya, dan kepada ahli-ahli teologi yang melihat mungkin perspektif hukum yang saya sampaikan dan campur juga di situ dogmatik yang ya saya paling tidak yang dipahami oleh seorang yang bukan ahli teologi ya. Koreksi saya senang untuk berdiskusi dengan Anda. Tuhan memberkati semua kita. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kita. Love.